Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam yang berbahagia ini, saya akan menyapa saudara. Ada suatu ayat di dalam Al-Quran yang bertanya kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apalagikah yang datang dari Tuhanmu yang kalian dustakan? Saudaraku, Minangkabau itu kal jannah, seperti surga. Ini bukan surga, tetapi kal jannah. Apa yang digambarkan oleh Al-Quran, yang digambarkan dalam ayat-ayat Allah tentang keindahan itu, maka nyaris sempurna ada di Minangkabau. Di surga digambarkan tanaman yang beraneka, aneka warna, aneka rasa. Di Minangkabau, di Sumatera Barat ada alam yang indah, air yang mengalir deras, sejuk dan bisa langsung diminum, ada di Minangkabau. Bukit-bukit yang indah, dedaunan yang hijau, enak dipandang mata, ada di Minangkabau. Jalan yang berkelok-kelok, berliku-liku, indah dilihat, ada di Minangkabau. Lautan yang luas, dengan segala ikan, segala udang, segala binatang yang enak dimakan, enak dilihat, yang harganya tinggi, ada di Minangkabau. Beriklim tropis, kemudian angin yang sepoi-sepoian, ada di Minangkabau. Batu-batuan yang berharga, ada emas, ada perak, ada loyang, ada mutiara, ada di Minangkabau. Artinya Minangkabau ini luar biasa, saudaraku. Kita melihat ke negeri kita, melihat Sumatera Barat. Duh, negeriku yang indah niat, negeriku yang sungguh luar biasa. Nah, saudaraku, orang Minangkabau itu dulu dikenal sebagai ahli bahasa. Mereka adalah guru bangsa, ahli sastra yang bisa, yang halus tutur bahasanya. Bahasa mereka indah. Ada pantun, ada syair, ada gurindam, ada mutiara-mutiara hikmah yang dilantunkan oleh penduduk. Negeri mereka itu disebut Melayu. Melayu lama, Melayu Minangkabau. Pada akhirnya, saudaraku, nikmat-nikmat itu menumpuk di tengah kita. Kita nikmati, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu misalnya adalah emas dan perak, intan dan berlian yang telah kita sebutkan tadi. Sejak zaman purbakala, emas sudah ada di Minangkabau. Sepanjang aliran sungai, mulai dari hulu Batanghari, dari sungai-sungai kecil
dipenuhi oleh butiran-butiran emas, butiran-butiran perak, mutiara-mutiara yang indah, saudaraku. Maka ketika kita mengingat negeri kita, yang terbayang di depan mata kita adalah negeri yang kaya raya, indah, dan menawan. Inilah saudaraku yang dilukiskan oleh Allah tentang indahnya negeri Sabah. Bagaimana negeri Sabah itu? Negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, negeri yang indah, Allah pun meridhoi mereka. Sekarang kita dalam kondisi ditimpa oleh bermacam-macam musibah. Tentu dalam hal ini kita merenung, apa sesungguhnya yang sedang terjadi. Alam yang indah, alam yang elok dan penuh damai diridhoi oleh Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ilanda duka lara. Ada banjir, ada topan, bermacam-macam penderitaan. Tentu kita memahami, saudaraku, yang namanya sebagian dari penderitaan itu adalah cobaan. Ahasiban nasu ayyutraku qalu amanna wahum la yuftanu. Apakah kamu mengira kamu dibiarkan saja berkata, amanna, kami telah beriman, tanpa diuji lagi? Sungguh Allah telah menguji kamu, menguji orang-orang beriman, sehingga jelas oleh Allah siapa yang betul-betul beriman dan siapa yang tidak kokoh dalam keimanannya. Itu adalah cobaan. Lepas dari itu, saudaraku, ada juga musibah itu bentuknya seperti kemarahan alam. Tuhan pencipta alam ini Allah. Seolah-olah alam tidak bisa menanggung lagi. Kenapa bisa seperti itu, saudaraku? Karena beban alam yang sudah berat ini selalu kita timpakan dengan berbagai-bagai yang menghancurkan dan merusak alam itu. Zahirul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan akibat tingkah dan laku manusia. Maka ujung-ujungnya Allah berharap, mudah-mudahan kalian menyadari. Teman saya, beliau dulu berdinas di kehutanan di Provinsi Sumatera Barat. Bukan hanya sekedar pegawai, beliau adalah pencinta hutan. Apabila ada orang yang menebang kayu, hibah hati beliau. Kok kayunya ditebang, padahal menanam dan menumbuhkan kayu itu lama. Inilah pencinta hutan yang sejati, pikirku waktu itu. Dia tidak rela hutan itu dibabat. Sayang, saudaraku, orang-orang yang serakah menghancurkan dan membabat kekayaan alam hutan raya ini
dengan segala keserakahannya. Ada seorang mantan santri saya. Beliau itu adalah anak muda yang sudah menjadi sarjana di UGM di kehutanan. Ketika ada orang yang menebang kayu, apa katanya? Duh, celaka, kayu sebesar ini ditebang. Padahal kayu itu lebih bagus, lebih mahal, lebih hebat dari sebuah bangunan bertingkat. Hanya sebatang kayu dalam pikirannya lebih berharga dari sebuah bangunan bertingkat. Saya tanyakan, kok bisa seperti itu? Dia menjawab penuh argumen bahwa di dalam sebatang kayu itu bukan hanya terdiri dari sel-sel, tetapi ada nyawa manusia di sana yang kita sebut oksigen. Nah, termenung saya, bagaimana orang mencintai hutan, mencintai kayu karena lahir dari kecintaannya. Makanya kita merasa heran kalau ada insinyur kayu, insinyur hutan, kehutanan yang hobinya menebang hutan, membuat perabot dan sebagainya. Untuk apa? Untuk memenuhi keserakahannya. Nah, saudaraku, terkutuklah orang-orang yang serakah itu. Terkutuklah mereka. Merekalah sesungguhnya musuh bangsa. Yang rela, yang suka, ringan tangannya untuk menebang kayu. Dulu sewaktu saya masih kecil, alat penebang itu disebut sinso. Itu tidak sembarangan orang yang bisa memiliki. Harus ada izinnya. Sekarang ada uang ratusan ribu, 500.000 dibeli sinso, lalu dia pergi ke hutan untuk menebang kayu sesuka hatinya. Duh, serakah itu namanya, saudaraku.